Kadangkala saya sangat percaya kalau saya sungguh-sungguh mencintai Yesus. Tapi kadangkala saya juga sadar kalau cinta kan harusnya bukan seperti ini. Saudara, ya. Coba masing-masing kita lihat diri sendiri. Coba sekarang ini. Coba. Sungguhkah kita mencintai Tuhan? Nah, tahu di sini kalau ada yang belum pernah tahu apa, memangnya apa sih itu jatuh cinta? Ya, terdengar terlalu romantis begitu kan? Rasanya masa di gereja ngomong seperti itu? Loh, Yesus bicara tentang kamu mencintai aku. Ini bukti cinta. Dia datang saudara. Coba Yohanes 3 ayat 16. Ini kan ayat yang sangat terkenal. Yang semua orang pikir sudah Jo itu orang sudah tahu semua. Coba saudara renungkan ini. Yohanes 3 ayat 16. Oke. Coba kita baca sama-sama ya. 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Soalnya kalau bahasa Indonesia ini cinta dan kasih sepertinya beda. Coba, betul tuh? Itu bahasa Indonesia. Kalau saudara baca terjemahan bahasa yang lain, saudara akan lihat mereka menggunakan kata yang sama. Untuk kasih itu ya. Jadi kalau saya baca lagi begini. Karena begitu besar cinta Allah akan dunia ini. Begitu besar maksudnya sangat besar. Nah itu ya. Sangat besar cinta Allah akan dunia ini. Dan bukti bahwa cintanya sangat besar apa? Coba, dia bikin orang kaya. Apa bukti bahwa Allah itu sangat mencintai saudara? Apa? Dia bikin saudara baik, begitu? Itu mah gampang. Tulaing le baiknya pakai Tuhan. Saya kadang-kadang kalau baca cerita tentang sembuh dari sakit begini, kadang-kadang saya pernah loh jumpa seseorang ini. Pernah dulu di Surabaya, ya. Waktu berkenalan masalahnya dia yang memperkenalkan diri, ibu-ibu, saudara, penjaga toko. Ya. Toko itu dekat gereja. Dekat gereja tempat saya nginap. Jadi kan saya bersemangat loh. Dia, ibu nginap di gereja ya? Oh iya, saya dulu di gereja situ. Dulu. Lalu sekarang dia sudah tinggalkan Kristen saudara. Nah saya kan bersemangat bercerita tentang apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Dan saya terkejut, dia bilang, oh Bu, saya juga mengalami kok. Justru setelah tinggalkan Kristen. Sonin tahu itu apa dia batowo? Ya, Sonin tahu. Mungkin karena dia rasa mungkin, padahal saya tidak bermaksud sama sekali untuk menyudutkan dia. Saya berpikir kan siapa suruh dia menegur saya duluan dulu. Ya. Tentu dia cuma lihat ini pasti orang gereja. Dia memperkenalkan diri duluan. Saya pikir ini pertemuan yang bagus dan saya bercerita dan saya betul-betul terkejut karena si ibu bilang, saya justru mengalaminya Bu. Ya, setelah saya tinggalkan Kristen. Saya justru, ya sudahlah. Saya pikir sudahlah. Kalau seandainya dia bohong, berarti dia sedang menolak kasih karunia Allah. Ya,
Tapi sekali lagi saudara, kalau Yesus datang cuma untuk menyembuhkan kita, kau sudah salah. Yesus datang bukti bahwa kasih Allah kepada kita sangat besar. Datang untuk apa? Datang untuk menyelamatkan kita. Kalau kita bicara tentang kita ini diselamatkan, selamat dari apa? Selamat dari apa? Selamat dari kemiskinan. Selamat dari apa sebenarnya? Coba saudara. Ya. Kalau cuma sekedar selamat dari kemiskinan, berapa banyak orang kaya yang kemudian dia menyadari dirinya dia sangat miskin. Dia belum sadar kalau dia sangat miskin. Dia pikir kekayaan itu diukur oleh berapa banyak uang yang dia bisa kumpul. Mengapa orang kaya raya, miliarder, kok bisa bunuh diri? Kok bisa? Bukankah dia sudah memperoleh semua yang membahagiakan manusia toh? Orang tinggalkan semuanya saudara. Dia bahkan korbankan kesehatan. Saya bilang akang orang mau masuk gereja, DP alasan sakit. Mar kalau mau kerja, kayak pangan mau pilih. Kalau nyanda kalau orang dang mau makan apa? Mesti bacakar. No kalau datang di gereja dang apa? Coba lihat kok ini kalau nyanda betul. No, saya cuma membicarakan apa yang Alkitab bicarakan loh saudara. Bukti cinta Allah sangat besar, dia kasih DP anak. Kong ada 10 DP anak. Alkitab tulis, anak Allah satu, tunggal. Yesus. Nah, jadi terbukti cintanya sangat besar. Kenapa? Karena yang paling baik padanya, yang paling berharga padanya itu yang dia kasih kepada dunia. Kalau torang dang bagaimana? Torang cinta Pak Tuhan. So itu kita so kasih lagu no Pak Tuhan. Tuh, jadi Tuhan so senang. Sekarang Tuhan minta doi dang. Akan ini. Ini saudara orang Kristen. Ya. Tuhan karena begitu besar cintanya pada kita, dia kasih. Kong torang begitu besar cinta kita kepada Tuhan, torang minta. Lihat kalau nyandak tabu balik. Begitu besar cintanya Tuhan kepada kita, dia kasih. Kasih apa? Dia kasih yang paling mulia yang ada padanya. Anak tunggalnya. Jangan bilang sorga tidak berduka waktu Yesus mati. Ya. Apa buktinya? Bumi gelap. Gelap gulita. Toh? 3 jam ya. Kurang lebih itu. 3 jam sebelum Yesus mati. Ya. Gempa bumi. Ya. Gelap gulita. Ada lagu yang dulu saudara orang sering dengar. Lagu itu kayaknya belum tahu kalau ada lagu yang sama liriknya dengan itu. Mulai dari jam 12 sampai jam 3 jam. 3 jam gelap gulita. Ya. Sampai waktu itu kepala pasukan bilang apa? Justru melihat cara matinya. Bukan melihat mujizat yang dia lakukan. Melihat cara matinya kepala pasukan yang memimpin penyaliban Yesus. Bilang apa? Sungguh dia ini anak Allah. melihat cara matinya. Waktu Yesus menyerahkan nyawanya. Bumi gempa. Gelap gulita melanda. Anak tunggal Allah dikorbankan. Ini masih bulan Juli toh. So kalau semua baca cerita tentang Natal, bayangkan Yesus itu dia mulai dari kelahirannya, bukan mulai dari kelahirannya, mulai dari dia dikandung Ibu Maria.
Mbak, saudara pikir jadi Maria kong sanang. Coba renungkan coba. Ya, ini ibu-ibu pasti mengerti hati si Bunda Maria. Coba, ya, waktu malaikat datang kong bilang, hai engkau yang dikaruniai. No? Sesungguhnya engkau akan mengandung. Bagaimana mungkin? Aku belum bersuami. Saudara pikir ya, kalau orang so kawin kong mengandung, loh, apalagi kalau dia so tunggu 10 tahun dah tunggu-tunggu kong belum hamil-hamil. Aduh, kalau mengandung itu berita sukacita. Mar kalau dia belum kawin, kong kita mau mengandung, bagaimana? Kalau masa kini malah sekarang kan dianggap normal yang begitu. Kalau zaman itu saudara, zaman Maria mengandung, yang mengandung tanpa suami dirajam batu sampai mati. Tuh, gampang jadi Maria. Wah. Ini karena cinta Allah yang begitu besar akan dunia. Dia mengaruniakan anak tunggalnya. Dia memilih Maria. Maria yang perawan. Ini dia bukan cuma sedang pacaran. Dia sudah bertunangan. Berarti terbayangkan selain dia kalau dia mengandung. Berarti bagaimana mau meyakinkan Yusuf. Kalau ini dari Roh Kudus. Ya. Paling Yusuf bilang kira kita bego, toh gampang juga engkau mau bilang dari Roh Kudus, toh bayangkan saudara, buktinya Maria tidak sanggup bilang, toh itu cerita Alkitab jelas untuk itu. Maria tidak sanggup bilang. Yusuf yang kemudian dapat lihat, kenapa dia so hamil? Deng siapa? Deng kita tidak pernah, kan? Yusuf pun mulai merencanakan perpisahan. Berarti Maria tidak sanggup bilang. Waktu malaikat menjumpai Maria, saat pertama dia bahagia. Ting, hilang malaikat. Maria, bulan depan soalnya ndak haid. Saudara pikir gampang itu. Berarti kita so hamil. Kong mau bilang bagaimana Pak Yusuf? Coba saudara. Kan enggak ada penampakan kedua, ketiga, kelima enggak ada. Enggak ada sama sekali. Ya, kalau ada kan Alkitab tulis. Enggak ada penampakan selanjutnya. Maria mesti beriman. Ya, dia sedang mengandung anak Allah. Berarti nanti Tuhan yang bertanggung jawab. Tuh. Sedangkan pria baik, ya, kalau dia sungguh-sungguh pria yang baik, dia akan bertanggung jawab, kan begitu. Masa Tuhan izinkan ini perawan ini hamil, lalu tidak mau bertanggung jawab. Tapi prosesnya, itu tuh proses menjadi milik Tuhan. Proses menjadi hamba Tuhan. Coba mana? Ini kata-kata Maria. Ya. Dia memberi respon terhadap berita malaikat. Maria bilang apa? Coba tolong baca sama 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat pergi. Bukan malaikat so tinggal dengan dia. Kasih kuat sapu-sapu Mama Maria. Tuh Maria jangan menangis. Jangan menangis ya. Pokoknya Tuhan selalu tolong. Besok lagi waktu Maria aduh Tuhan. Kenapa kita semua mulai rasa muntah. Betul-betul kotek kita hamil. Malaikat datang ulang. Nak Maria tuh
nanti dapat apa jus dari sorga apa. Toh engkau minum ini soalnya enggak mau muntah. Enggak ada ya cerita begitu. Jadi waktu itu Maria diperhadapkan dengan persoalan. 1, hamil. 2, dia mesti menghadapi Yusuf. Ketiga, dia mesti menghadapi orang tuanya. Lalu dia mesti menghadapi masyarakat sekitar. Hah? Dia belum kawin. Kayak padang dia so hamil. Oh, semua tangkap dia. Berarti dia so berzina. Ini mau tunggu sampai masa Tuhan tolong. Tuhan menyatakan pertolongannya. Sementara di mana itu? Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Walaupun orang bisa menganggap ini so terlambat. Tuhan tidak lalai. Ya. Saudara yang bilang terlambat, ya Tuhan tuh nggak pakai orang pejam, jam surga tuh sendiri, DP jadwal sendiri. Saudara bisa bilang itu terlambat, marfor Tuhan itu tidak terlambat. Itu yang paling tepat. Lihat 2 Petrus 3 ayat 9. Coba baca lagi. 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dengar baik-baik ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Dari sebelah kok dek. Kan Tuhan ini pesabar untuk apa? Karena dia tidak ingin ada satupun yang binasa. Melainkan supaya semua orang apa? Berbalik, bertobat. Ini tuh cinta Allah yang besar. Jadi dia baking apa saja, izinkan apa saja terjadi. Termasuk sepertinya dia memperlambat menepati janjinya. Padahal tidak pernah ada yang terlambat. Dia punya waktu yang maha tepat. Tidak terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Jadi biar saudara, ini kok bang so terlambat. Enggak bisa. Kalau Tuhan belum apa berarti belum ada waktu. Jangan bilang terlambat. Dia tunggu. Selama belum berbalik, belum bertobat tuh ada lagi cara yang lain. Israel mesti perlu 40 tahun ya, bukan 40 hari. 40 tahun. Ya, padahal ada lagi catatan, sebenarnya jarak yang bisa ditempuh ya dari Mesir sampai di tanah Kanaan 11 hari. Masa itu 11 hari. Masa 11 hari kong jadi, kalau kok 11 tahun, atau Tuhan terlalu lama. 11 minggu jodang. Bayangkan 11 hari kon jadi 40 tahun. Tuhan sebenarnya tidak berencana untuk memusnahkan Israel di padang gurun. Ingat saudara, semua yang keluar dari Mesir itu mati. Mati di padang gurun. Yang masuk itu generasi baru. Kecuali Yosua dan Kaleb. Alkitab yang tulis. Kecuali Yosua dan Kaleb. Selain itu generasi yang keluar mati di padang gurun. Sudah lihat ya. Ini karena cuma bersungut DP kerja. Menolak kepemimpinan Tuhan. Orang rasa orang
lebih tahu dari Tuhan. Nah, harusnya cuma 11 hari. Mungkin kalau Tuhan pimpin 10 hari itu mungkin. Ini bayangkan kasih baputar. 1 tahun Joko Mang Tuhan. Nyanda baputar ulang. Baputar ulang. Baputar ulang sampai mati. Coba. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan. Tuhan ini sangat menepati janji. Dia tidak pernah ingkar janji. Apalagi ini, bayangkan ya. Kamu akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Kecuali itu kamu mati. Kamu tidak akan masuk. Padahal aku sudah bersumpah ngoni pasti masuk. Yesus datang supaya orang selamat. Jadi saudara, ada saja Tuhan mau lakukan. Dia tunggu dengan sabar. Supaya orang ini kemudian berbalik dan sungguh-sungguh bertobat. Jadi saudara, kalau Tuhan masih tarik panjang-panjang DP sabar. Saudara tahu, saudara salah ribuan kali. Masih saja dia sabar. Oh, hati-hati. Tuhan itu apa? Panjang sabar. Panjang sabar. Begini boleh enggak panjang? Panjang. Panjang tuh? Panjang. Sampai sini. Panjang. Ya, mau dibandingin itu orang sabar tuh. Sumbu pendek tuh orang. Belum apa-apa semua meledak. Kalau Tuhan panjang. Panjang yang namanya panjang itu ada DP ujung. Ada DP ujung. 1 Korintus 10, coba lihat. 1 Korintus 10, saudara lihat ayat 2 ya. Coba. Lihat dari ayat 1, supaya mengerti. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Terus. Mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Kelihatannya Kristus belum diperkenalkan kan? Di perjanjian lama. Ini Paulus berkata-kata. Apa? Batu karang itu mengikuti orang Israel. Dan batu karang itu adalah Yesus Kristus. Hah? Tak kira Allah Bapa yang pimpin pada orang. Ternyata Yesus kok tidak ikut-ikut pada orang. Dan orang sekarang bayangkan orang Kristen yang melawang Yesus nyanda dia itu cuma orang. Nah itu dong dia. Ya. Dia setampil ya, bahkan ya ini salah satu saudara, salah satu kenyataan. Ya. Jadi sekali lagi bukan karena apa penafsiran teolog. Nah, ini Paulus yang bilang dan ini Alkitab. Ya. Tapi sungguh pun demikian. Nah ini tak. Sungguh pun demikian. Jadi dorang semua makan makanan rohani yang sama. Minum minuman rohani yang sama dari batu karang yaitu Kristus. Sungguh pun demikian. Allah tidak berkenan kepada mayoritas. Bagian terbesar. Tuhan tidak begini. Dorang kumang banyak sekali. Enggak bisa. Dorang pasti masuk surga.
Ini yang bilang Tuhan ya. Ini Alkitab ya. Sungguh pun demikian, Allah tidak pernah berkenan, ya, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka apa? Ditewaskan di padang gurun. Hah? Jangan bilang, orang kelompok yang paling banyak. Jadi pasti itu yang kecil di sana, kelompok kecil pasti orang yang tidak berkenan. Orang yang masuk surga dari orang kan paling besar. Orang paling banyak. Dengar baik-baik. Ini Alkitab yang bilang ya saudara. Ini bukan tafsiran saya. Alkitab memberitahu. Sekali lagi, ini persis seperti pernyataan Yesus. Waktu orang tanya, kalau begitu guru, sedikitkah orang yang masuk dalam kerajaan Allah? Yesus yang bilang apa? Makanya berjuang untuk masuk pintu itu sempit. Banyak orang berusaha tapi mereka tidak dapat. Kan sama. Sedikit. Kok bisa? Masa kini orang bilang gampang untuk ke sorga. Menjadi yang berkenan kepada Allah. Saudara pikir gampang saja toh? Tidur-tidur aja kok bangun kok so berkenan. Tuh, pasti kalau mati mau mati karena apa? So mati tuh ngana pasti sampai di Yerusalem baru. Siang. Sampai di alam yang baru iyo. Alam roh yang baru. Tapi sungguhkah kau ada di dalam apa? Tempat yang berkenan kepada Tuhan? Tempat berkenan kepada Tuhan berarti sorga selamanya itu. Ya, di neraka itu selamanya. Alam yang baru boleh. Mari Yerusalem baru enggak bisa. Mereka ditewaskan di padang gurun. Kong apa? Semuanya ini, coba orang baca ini. 3. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi apa? Itu dalam perjalanan ya, sampai akhirnya Tuhan tidak berkenan dan menewaskan mereka di padang gurun. Ini sudah terjadi dan ditulis untuk menjadi contoh, untuk memperingatkan kita supaya jangan orang sama dengan orang menginginkan hal-hal yang jahat kong. Supaya apa? Coba orang terus. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Pas dengan cuaca. Sudah ada tadi orang seibadah tadi. Tadi setengah jam. So mengutamakan Tuhan toh. Nah sekarang sudah. So acara tuan rumah. Jadi mana-mana pak tuan rumah tergantung DP persiapan. Ya, kalau persiapan makan minum boleh sampai pagi, maka orang bersukaria sampai pagi. Kok nanya, nguni ini dong suruh orang yang beribadah. Sudah tadi orang yang beribadah. Orang mesti mengutamakan Tuhan. Tadi sudah dibuka dengan ibadah. Toh, so menyenangkan hati Tuhan. Toh. Duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangun mereka dan bersukaria. Persis seperti keadaan masa kini. Orang pikir begitu tuh hidup. Lalu kita menyebut diri kelompok yang mencintai Yesus. Sementara apa sana? Ya. Karena cinta Allah begitu besar, Dia memberi yang ada padanya cuma satu-satunya, anak tunggal. Itu tuh Dia kasih.
Kontorang cuma ini le. Mar kalau mau pakai bamabo, kandati dia utang. Coba ini. Kalau orang mau sombong, kandati biar utang di koperasi. Tuh, jangan sampai dong pikir orang ini boleh. Oh, kiapa ngoni berapa liter? Berapa liter ngoni pepulo? Oh, orang mau sadia deh 50 liter. Pokoknya tuh. Sampai bulu dirembokan habis semua. Udah. Pokoknya dah. The people sat down to eat and drink and rose up to play. Tuhan. Bayangkan saudara. Tuh. Tadi kau tak terang bahasa Indonesia, coba dek balik. Apa tadi bahasa Indonesianya? Ya. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria toh. Coba saudara lihat tadi ini terjemahan King James Version ya. Ini yang saya bilang ini sering dia lebih tepat mendekati bahasa asli. Oh terjemahan lama begitu ya. Terjemahan lama ternyata tidak menggunakan kata bersukaria. Ini bayangkan orang-orang itu mereka itu duduk makan dan minum kemudian mereka bangun dan bermain. Mereka bangun dan bermain. Sekarang orang apa kata nama? Icebreaker. Sementara dengar khotbah, mari orang icebreaker supaya ndak mengantuk. Ono kiapa nang angko mengantuk? Kalau Mbak Uninya ndak mengantuk. Kiapa kalau dengar khotbah kok mengantuk? Harusnya kan tanya. Mesti bermain. Dengan kata lain, ini tidak menarik. Bayangkan mesti hadirkan pelawak di gereja supaya orang tawa terus orang sampai masuk neraka. Kan saudara. Saya sampai bilang ke saudara, coba cek kapan Yesus berkhotbah, kong murid-murid tertawa. Karena gerap sekali. Terang Tuhan dia kata memang dia memang humoris, pelawak kata dia. Coba cari kalau dapat. Atau Paulus dapat khotbah, Petrus dapat khotbah, kok orang semua tatawa. Udah memang orang tatawanya ndak berhenti. Coba. Ini serius memang. Saudara lihat, waktu orang membahas anggaran, namanya ada orang tertawa. Masa mau tegang. Kenapa? Yang sampai orang sunat kita pe proyek. Kita pe anggaran. Oh semua tegang. Tuh, kandati, semua tutup ini sejam 12 malam. Oh belum kelar. Tambah. Ngoni mesti jelaskan dulu ini. Mesti jelaskan. Oh kandati sampai pagi. Maka kalau bicara khotbah, kasih stop Joses. Sota lalu komang sota lebe-lebe komang ini. Bayangkan saudara, orang Kristen yang pakai, selama kita ada dengar cerita itu. Kalau sota lalu banyak semua rasa muntah. Oh, jadi engkau rasa muntah. Kalau dengar firman Tuhan rasa muntah. Tahukah saudara? Ya, itu orang udah bahas baru-baru dong. Tuhan rasa muntah. Itu orang-orang yang menganggap dia tidak sepenting makan minummu. Tidak sepenting mencari uang. Tuhan rasa muntah tuh orang-orang begitu. Ya kan? Jemaat Laodikia. Aduh. Oh haleluya Tuhan Yesus. Karena engkau suam-suam kuku. Ya. Nyandak panas. Mereka tuh nyandak juga dingin. Bagaimanapun dia kan tuh tetap masuk-masuk gereja Jo. Biar cuma sekali-sekali. So salah kok mang kalau dia tuh nyandak pernah masuk. Oh siapa dah bilang bang kok. Siapa dah bilang begitu. Kenapa Alkitab yang tulis? Kalau mau dingin, dingin sekalian. Jangan setengah dingin, setengah panas. Tuhan selalu mencari
yang serius. Ya. Itu tuh lagu apa? Hangatkanlah hati kami. Saya ganti, pulihkanlah. Karena kalau hangat, Tuhan mau kasih muntah yang hangat. Tuhan cari panas, bukan hangat. Tuh. Tuhan cari yang menyala. Bayangkan sekarang kan, menyala abangku. Oh Tuhan. Oh, tidak ada yang menyala kalau for Tuhan. Kalau for abang, menyala. Menyala. Memang kok menyala. Oh, kenapa dia menyala? Oh, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Coba saudara, so jadi muntah. Tuh, coba saya bilang ke saudara, waktu itu muntah itu lebih besok kalau so di mulu. Coba saudara telang tuh muntah, kamu lihat kalau boleh. Nah ini Tuhan yang bilang, ini dia gambaran. Bayangkan, dia kasih pada orang tuh luar biasa. So itu dia beri peringatan, hati-hati. Ngoni ini semua jadi muntah. Hah? Harusnya aku akan keluarkan kalian dari mulutku. Ya, tapi justru karena aku mengasihimu, masih ada kesempatan untuk bertobat sebenarnya. Coba ayat 17 apa? Karena engkau berkata aku kaya, aku telah memperkayakan diriku. Aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Tuhan. Ini telanjang ini saudara. Oh Tuhan. So, itu saudara-saudara hati-hati ini dengan media ya. Hati-hati dengan media. Karena ada aja saudara. Ya. Ada tuh hari ya. Bagus kalau tuh orang itu dengar. Supaya dia tahu. Kaget di jalan dia langsung tulis. Masuk messenger kita enggak buka saudara. Ya. Video call. Sebenarnya waktu itu saya tergoda sekali untuk tulis begini. Oh iya video call dengan suami saya ya. Iya saudara. Coba ada saja kan. Ada saja ini tawaran-tawaran yang model begitu. Kalau menurut saudara? Ini media. Ya, ini telanjang-telanjang ini bayangkan saudara. Ya, ini waktu saudara tidak dingin, tidak panas di hadapan Tuhan kau juga telanjang biar pakai baju. Seharusnya orang mesti sadar ini keadaan kita pada pandangan Tuhan. Biar orang pakai baju gagah sekali. Tapi kalau orang ini ya tidak menyala untuk Tuhan, hati-hati. Kau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Saya bilang ke saudara, waktu saudara bilang Pak orang kaya, apalagi kalau dia kaya sekali, kong saudara bilang ngana miskin kasihan, ya elah, paling dia langsung, ngana baca cerita dengan siapa? Baca cerita juga ngana sendiri, pasti ngana so gila. Dia langsung pergi. Mari ini Tuhan yang bilang. Karena orang seperti itu pasti tidak mau disadarkan kalau dia miskin. Dari banyak ayat sebenarnya di Alkitab. Ya, harusnya orang tahu bahwa ternyata kesimpulan Alkitab terhadap yang kaya dan yang miskin adalah orang kaya tanpa Tuhan. Orang kaya tidak takut Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Itu orang termiskin sama dengan ayat ini. Melarat, malang, miskin. Buta, telanjang. Ini kan ini gambaran dari miskin sangat. Tapi janda miskin yang cuma punya uang 2 peser. Tuhan bilang 2 peser yaitu 1 duit. 2, mar cuma 1. Bayangkan 2 peser cuma 1 duit. Ya, selesai memberi persembahan, Yesus panggil murid-murid. Sini. Siapa yang paling besar kasih? Oh, orang bilang, oh tentu tuh kaya sana tuh itu kaya. Oh enggak. Aku berkata kepadamu, ini janda miskin yang kemampuannya cuma 1 duit. Tapi
Kenapa Tuhan anggap itu paling besar? Jadi jangan saudara, kerupakan zaman dulu kami kita, persembahan kami sedikit sekali. Kong? Yang paling banyak ada di deposito. Itu terkutuk saudara. Tuh. Begitu. Kenapa Tuhan anggap itu paling besar? Hah? Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Kong karena apa? Tuh, itu loh alasannya. Ada alasannya. Jadi bukan orang baku lawang sadiki. Tuh, ada orang salah mengerti di sini. Dia pikir kalau persembahan sedikit itu berkenan pada Tuhan. Lihat apa? Coba baca 3. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Hah? Tapi janda ini memberi dari kekurangannya, yaitu semua modal. Betul cuma satu duit, cuma itu yang ada pada dia. Kalau saudara kasih persembahan, dia pilih mana itu paling kecil, yang paling busu lagi, toh, nyanda layak ada di dompet. Sama orang kok salah mengerti loh, ya. Banyak sekali coba, saya pernah membaca ada channel yang membahas tentang gereja yang cari-cari doi. Betul, ada ya mesti bilang banyak no. Banyak gereja yang model begitu. Tuh. DP kotak persembahan udah 5 di muka. Tuh. Orang kisah takut yang kasih berapa? Dong tukar 5.500 no. Kong kasih. Semua kotak dapat mar cuma 5.500. Dong sopi tukar kamar di. Tuh. Bukan soal apa saudara. Jadi sekali lagi lihat ini ya. Jadi kenapa Yesus bilang ini janda paling besar? Kenapa? Karena dia memberi ini betul itu satu duit. Ya, betul itu 2 peser. Yaitu satu duit. Ini berarti pecahan terkecil berarti yang waktu itu ada. Ini sebenarnya paling sedikit. Tapi Pak Tuhan ini paling banyak. Kenapa paling banyak? Karena Yesus bilang tadi, ini dia punya ini kasih yang 100%. Tanah kasih 10 juta. Marpa dia masih ada 10 miliar. Siapa bilang 10 jutanya tidak banyak? Mau dibanding dengan satu duit. Ya, betul toh? Ini dong yang paling banyak. Mar kalau petukan pematan apa tuh paling banyak? Dia yang memberimu uang. Dia yang memberimu kalau itu disebut berkat. Jadi dia tahu dari A sampai Z. Itu juga saudara yang mendasari kalau saya mau bikin persembahan. Saya sendiri berpikir bagaimana ini kita tuh tukang ajar orang. Kong kalau kita dang bagaimana? Kalau kita yang mau kasih persembahan gimana? Saudara, tuh, ini ya itu bola ya waktu saudara pukul ya waktu dia mental, waktu dia babale itu lebih kuat daripada yang saudara pukul ya. Sekuat yang saudara pukul di babale ini lebih kuat dari yang saudara lempar. Jadi ini yang saya ajar kepada saudara ya. Oh, yang dituntut kepada saya juga tidak mudah. Kepada beberapa orang di antara saudara saya bercerita, ya. Ini untuk kesaksian saja, ya. Tidak mudah saudara, tidak mudah untuk benar-benar menjadi yang berkenan. Seperti apa
yang Tuhan inginkan. Nah saya tahu yang Tuhan inginkan apa. Karena itu yang saya ajar. Ini yang Tuhan letakkan di hati. Bayangkan saudara, ini sungguh-sungguh yang tidak ada di pikiran saya betul-betulnya. Sedangkan bayang di pikirannya tidak ada. Ini ayat-ayat ini semua. Ini semua ini yang ada di pikiran betul-betul. Saya pikir kita mau khotbah dari Yakobus pasal 1 sekarang. Itu yang saya renungkan soalnya. Dan ini yang keluar. Toh? Saudara. Toh? Biarkan hatimu semakin peka kepada pekerjaan Roh Kudus. Bayangkan ya. Kalau saya renungkan lain, lalu yang keluar lain. Ini sekali lagi saya bilang, Akang ini dia yang lebih bayang di pikiran ya pernah. Ya, mulai dari itu tadi itu Israel 1 Korintus 10 itu yang tidak ada. Tidak pernah ada. Tidak ada sama sekali perenungan saya, betul-betul tidak ada. Khotbah-khotbah yang saya dengar terakhir tidak ada yang berkhotbah seperti ini. Tidak ada. Tidak ada yang mengkhotbahkan ayat-ayat ini maksudnya. Jadi berarti kan yang tidak pernah ada bayinya. Tapi jadi waktu ini keluar, harusnya tajamkan hatimu. Biarkan Roh Kudus benar-benar bicara. Itu tuh bukti. Bukti kasih Allah. Orang tahu sekali kasih Allah luar biasa. Dan sekali lagi yang dia beri tidak main-main. DP anak tunggalnya. Ya. Apa kata itu lagu? 10,000 angel. Apa kata-kata? I never. Ada saudara lagu yang orang suka sebenarnya dia putar sudah lama juga enggak dengar lagu itu ya. DP judul 10,000 angels cry ya. 10,000 malaikat menangis ya. Jadi lirik lagu itu bilang, aku tidak pernah melihat ada 10,000 malaikat bisa menyanyi, tapi kayaknya aku yakin waktu anak Allah meninggal wafat di salib, pasti 10,000 malaikat menangis. Pasti hari itu ujang turun. Kontoran PR mata semua ciri. Ada dengar lagu itu. Kita oh Tuhan ulang. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Jangan sampai orang pandang enteng sekali. Kasih Allah yang luar biasa. Anak tunggalnya diberikan. Kong torang pandang enteng. Ini pertemuan dengan anak Allah. Yang terbukti sangat mencintai kita. Dia bukan baru rencana. Sudah terbukti kasihnya. Jadi kalau sampai Tuhan tuntut seluruh nyawamu. Ya enggak main-main. Karena sampai orang mati, habis orang penyawa, habis orang penapas, tetap tidak terbayar yang Yesus lakukan untuk kita. Kenapa? Kalau orang mati, orang ini so berdosa dan diampuni. Yesus tanpa dosa dan dia mati. Mati karena orang pedosa. Ya, jadi orang sampai orang mati, tak pernah sebanding dengan yang anak Allah lakukan untuk kita. Tak pernah sebanding dengan korban yang sorga berikan untuk manusia yang sebenarnya menolak dia. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolak dia. Loh ini jelas Alkitab, Yohanes 1. Yohanes 1 tuh. Coba bagus orang baca ya. Saudara ingatkan dirimu sendiri ya. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi saya bilang Akang, jangankan saudara habis saudara pedoi, habis saudara penapas. Yang tidak terbayar yang Yesus lakukan. Jadi yang berkureken kalau den Tuhan Ia telah ada di dalam dunia, dunia dijadikan olehnya, dunia tidak mengenalnya.
Menyenangkan ya. Itu saya lihat itu film Yesus The Gospel of John ya. Yesus menurut Injil Yohanes. Ya. Itu sebenarnya bagus sekali kalau sampai itu ada bahasa Indonesianya. Ya. Wah, Saudara, saya itu berulang kali lihat jadi ada bagian-bagian tertentu ya. Sesungguhnya saya suka sebenarnya semua bagian di situ ya. Tapi itu ada bagian-bagian tertentu yang Saudara, kita sampai ulang di bagian tertentu itu. Ulang kong. Maksudnya saya membayangkan karena situ kan dia orang kan dramatisir itu ya. Maksudnya ada Yesus dengan ya kira-kira gambarannya seperti apa ya. Dengan peristiwa ini misalnya Yesus seperti apa? Saudara, memang berasa sekali. Saya, Tuhan, bayangkan manusia. Tolong Pak kita Tuhan. Jangan sampai kita begitu Pak Tuhan. Coba renungkan sekali lagi ya. Ini ibadah. Kalau ibadah itu adalah pernyataan syukur kita. Jangan biarkan cuma janda miskin yang dicatat di dalam Alkitab. Yang ternyata sanggup melakukan apa yang Yesus anggap ini terbesar. Dulu saya pernah dikejutkan saudara. Itu ibu sih belum janda, bukan jemaat. Bukan jemaat, so lama, mungkin 15 tahun lalu atau lebih. Ya. Tiba-tiba saudara, saya lupa dia titip atau dia bawa sini. Ya. Ibu, anak saya baru kirim. Kong dia sebutkan DP jumlah. Kita kira dia kasih perpuluhan. Saya terkejut waktu buka, itu jumlah yang dia ucapkan tadi. Berarti dia ada kasih 100%. Saya waktu itu betul-betul terpukul. Terpukul maksudnya, bayangkan. Ini ibu yang miskin. Kalau dia kasih ini 100% yang dia punya ya, kita yang nak mencari doi Pak Saudara. Ini maksudnya gambaran. Ini kesaksian ya. Mulai Tuhan bayangkan ya. Lalu Tuhan mengingatkan saya untuk beberapa peristiwa yang Tuhan izinkan alami. Dan saya benar yang kau tabur itu yang kau tuai. Jangan takut untuk itu. Jangan takut untuk itu. Ya. Tidak selalu saya melakukannya. Ya. Tapi hari itu saya diingatkan sekali. Yang kau tabur itu yang kau tuai. Terima kasih Tuhan. Tuhan sepertinya sedang mengingatkan. Saya pernah beberapa kali itu kasih 100%. Itu 100%. Habis. Ya. Jadi ya Tuhan membawa orang-orang yang saya kemudian hampir saya lupa saudara. Ada sebenarnya jemaat di sini. Tapi orang itu tidak ada sekarang. Nin tahu apa dia liburan ke Amerika kah? Atau ke Jepang, saya tahu. Mardia kami tidak pernah tahu saudara selama 1 tahun. 100%. 1 tahun penuh. Jadi dia mulai janji mulai dari tanggal 31 Desember. Itu kami tidak diberitahu. Saya memang bingung juga. Sadiki juga DP doi. Sadiki datang. Saya bingung saudara. 700.000, 600.000, kayak 750, 800. Rasa-rasa kita mau tanya berapa sih yang DP gaji? Itu Sasadiki datang. Kenapa? Saya ingat sekali saudara tanggal 23 Desember. Orang ada di Multimart.
waktu itu, Manado. Lalu sementara itu udah lihat anak-anak pakai baju kali ke apa saudara. Sementara Baba lihat begini, kagak ada orang datang. Ses, dia bilang, enggak kita kok dapat lihat Pak Ses. Napa Ses? Dia bilang apa ini? Napa Tuhan punya? Sekali lagi ini saya bingung. Ya, waktu Pak pulang rumah kita pikir begini, oh Tuhan. Banyak sekali dan kotek DP doi. Setelah lewat tanggal berapa Januari, lalu dia datang. Bercerita memang menangis, saya lihat dia menangis sambil bahagia. Terima kasih dia. Ses, kita mau bersyukur karena Tuhan so tolong pak kita 1 tahun. Maksudnya, iyo kita pejanji dari tanggal 31 Desember tahun lalu. Ya. Ini kan so kelar bulan Desember. Dia bilang hampir kita tak salah tanggal 23 Desember. Karena kan kita semua tanggal 25 kan kita mau beli baju dan ternyata kok dia ada janji waktu tanggal 31 Desember Tuhan semua uang yang masuk Tuhan punya tahun ini. Itu tahu berapa tahun lalu saudara ya. So agak lama. Dia bilang, hah? Iyo Ses. Kong kita heran Ses. Tahun ini dia bilang tuh tahun itu kata banyak sekali DP doi. Semua orang yang baku dapat yang dia kasih doi. Kan dia ada janji doi. Dia tidak janji barang. Jadi dia bilang Tuhan semua uang yang masuk tahun ini Tuhan punya. Dia bilang kok kita heran Ses. Sampai tuh orang yang tidak pernah kasih doi pak kita. Baku dapat yang kita kasih doi. Kan benar-benar diuji. Dan dia bilang, dia bilang oke, sepanjang tahun kita tidak perlu apa-apa biar Jo. Tuh, kita justru bersyukur karena bayangkan dapat backing. Dia bilang, mar waktu tanggal 23 Ses, dorang dah panggil kita di Multimart, kita pergi tuh. Dari kita pikir, oh Tuhan kali ini komang kita mau belanja dan kasih yang for Natal. Dia bilang jadi kan sudah Ses kita sudah di Multimart mau beli baju. Dia bilang waktu kita sementara pilih kok kita angkat muka. Oh Tuhan napa sana Ses. Kita ikut langsung dapat rasa. Kasih Tuhan ada janji. Saudara dia ikut aku. Bayangkan ini dia bilang kong kita langsung kasih Ses. Kong sudah jadi kita berarti soalnya enggak pakai baju baru kita tanggal 25. Dia bilang kong Ses tahu. Kong DP besok tanggal 24 tiba-tiba ada DP tante datang. Manjut orang pi Manado. Mau apa? Mau beli nggak ada perlu. Nah kan doi kasih doi. Dorang beli akak. Semua yang sampai dia besok. Bayangkan dorang yang tidak kasih tapi doi. Mar dorang beli semua. Dorang heran-heran juga. Tuh hari kan dorang kasih doi terus. Kali ini dorang beli DP. Lihat. Semua pokoknya sudah sampai. Dia bilang, aduh iya Ses, pokoknya dorang kok banyak, semua kok kita perlu, sampai itu kita sebenarnya enggak pernah pikir dan itu. 1 tahun genap. Dan waktu itu saudara saya juga menangis. Bayangkan, Tuhan buktikan. Kenapa enggak dapat tuayan? 100%. Kalau orang dengan Tuhan saudara, ini kok Tuhan reken kok. Ya. Saya langsung ingat ya peristiwa mau bilang serupa juga enggak sih. Ya. Ada dulu di Bitung ini anak yang terusir dari rumah orang tuanya. Ya. Dia sudah tinggal di Pastori lalu dia dapat pekerjaan. Bayangkan itu toh. Dia kerja di ada salah satu kantor lumayan bagus, toh. Kantor kayaknya itu BUMN, ya. Bulan pertama, dia dapat gaji di dalam amplop. Dia pulang waktu itu mami masih hidup, dia kasih ke mami. Lalu
Mami bilang mau tahu waktu dia kasih DP tangan totofore. Karena ternyata yang dia punya kurang doi oto besok mau pi kantor. Jadi dia mau pulang, dia tahu mau naik apa. Lalu ini gaji sedang buka DP amplop enggak. Dia kasih entero. Mami bilang dia sampai totofore. Ibu, oh, don't panggil ibu Pak Mami. Ya. Kong Mami sampai yang akang. Kong sesuatu terjadi sudah tahu. Dia kan berterima gaji DP Kelmaring. DP besok waktu mau pulang kantor itu kasir di kantor. Memang itu kantor sedikit karyawannya. Kalau tidak salah cuma 4 orang. Tapi gajinya besar. Kemudian dia dapat kendaraan kantor. Jadi dia pakai kendaraan dinas. Itu waktu itu masih muda. Ya. Dia bilang DP besok kaget kita. Kaget itu ibu panggil pada dia. Sini. Ini nggak dapat gaji bulan depan. Hah? Kalamaring baru gaji 1 bulan toh? Ibu kalamaring kita. Oh iya enggak apa-apa. Ini for bulan depan. Ini nggak dapat gaji for bulan ini. So bayar kamu kah? Siapa dah bilang pak dia? Siapa dah bilang pak itu ibu kalau dia ini anak sehingga ada doi oto? Siapa dah bilang? Saudara. Kalau deng Tuhan yang bagus edu. Kau tidak pernah tahu berapa banyak sudah yang kau lalaikan. Ya. Yang mungkin sebenarnya Tuhan siapkan untukmu. Tapi karena kau lalai, maka itu lewat. Ia yang tidak menyayangkan anaknya. Mana Ibrani ya? Allah tidak menyayangkan anaknya, dia kasih DP anak. Kong torang dikhawatirkan dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu. Sedang DP anak dia boleh kasih. Tapi sudahkah engkau hidup sungguh seperti yang Tuhan mau? Atau mau kerjaanmu cuma bersungut dan membantah Tuhan? Menolak rencana Tuhan terjadi padamu. Padahal apa sih yang dia tidak bisa lakukan? Makanya saudara saya kadang-kala, kalau aku dapat dengan orang-orang yang nyandak saja, tetap saja yang tidak percaya Tuhan bisa baik. Aduh saudara kasih yang apa kok Tuhan yang boleh baking? Coba, Roma 8 ayat 30, 32. Coba, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Oh Tuhan tolong. Orang terlalu, akhirnya orang tuh sekali lagi saudara, banyak hal yang akhirnya orang lewatkan. Karena orangnya tidak percaya. Tuhan mampu terhadap segala sesuatu. Kenapa saudaranya tidak alami? Kenapa? Yang tidak percaya soalnya. Ya. Tidak banyak mujizat yang Yesus kerjakan di Nazaret. Kenapa? Karena mereka kurang percaya. Mereka tidak percaya atau mereka kurang percaya? Kenapa? Bukan karena dia sudah terbatas. Ketidakpercayaanmu yang sudah membuat dia membatasi dirinya. Untuk dia tidak terbatas. Tapi ketidakpercayaanmu yang membuat akhirnya Tuhan sengaja membatasi diri. Siapa salah? Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Nazaret. Tempat Yesus dibesarkan. Ya, kalau mau bilang kampung halamannya. Harusnya ini dong yang dia paling sayang. Kok bisa ya? Saudara, tuh hari Yesus kesayanganmu. Sekarang siapa kesayanganmu? Siapa?
Masihkah Yesus kesayanganmu? Tuh. Ya, jadi tadi saudara ini lagu tadi itu juga muncul dengan sendirinya. Ya, tiba-tiba engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Ada orang, oh Tuhan, masa kok yang menyanyi Pak Tuhan sama dengan menyanyi Pak kekasih. Memang dia kekasih. Saudara kalau baca Kidung Agung, itu kisah percintaan antara kita dengan Tuhan sebenarnya. Hati-hati saudara, waktu kasih kita kepadanya berkurang. Saudara mau menyanyi malas, mau baca malas. Ini kan sekarang karena ini cetak. Ini huruf cetak. Tapi sebenarnya ini kan tadinya ini surat-surat ditulis tangan. Ditulis tangan. Ini tulisan tangan. Ini beda sekali saudara. Ya, waktu saudara menganggapnya ini sebagai surat cintanya Yesus kepada kita. Kau akan melihatnya berbeda. Bahkan ketika yang kau baca mungkin belum mengerti. Nin tahu kalau ini apa dimaksud. Seberapa kali baca belum mengerti juga. Pasti beda saudara. Pasti beda waktu saudara membacanya dengan hatimu. Bagus sebenarnya. Ya, saya kadang-kala saudara mengambil keputusan untuk menulis apa saja yang saya ingin tulis. Kadang-kala ayat ini saya ulang, saya tulis lagi. Tulis, baca, kita tulis. Karena lain kali saudara saya temukan kalau kita tulis itu lebih masuk dibanding saya cuma baca. Memang masing-masing dengan kebiasaannya. Lain kali saudara kita tulis. Karena kalau kita tulis itu lebih masuk. Biasanya sulit untuk lupa. Waktu kita tulis. Dan ini serius berarti. Serius. Tidak ada yang lebih serius dari saudara mengasihi perkataannya. Akhirnya saudara duduk dengannya. Waktu saudara tahu dia selalu hadir. Tidak pernah tidak ada. Misalnya saudara duduk sendirian. Bagus sekali saudara memang. Saudara duduk sendiri, pasang lagu, duduk di ruangan sendiri. Coba tutup mata. Misalnya saudara bahkan sampai sunyi dapat menyanyi. Coba mungkin ada sekali-sekali saudara begitu ya. Atau mungkin supaya pikiranmu tidak menerawang, pasang lagu, cuma sendiri, kau baca tuh Alkitab. Coba satu pasal saja. Atau bahkan satu perikop saja. Satu perikop saja. Coba ulang. Coba sampai di ujung toh. Coba ulang baca. Baca pelang-pelang. Kau ulang. Sambil Tuhan tolong kasih masuk ini di hati. Tolong Pak kita Tuhan. Orang praktekkan saudara. Bagus sekali ini. Untuk saudara mulai praktekkan. Dan saudara akan melihat sesuatu semakin terjadi padamu. Ya. Bayangkan kalau ini Alkitab, orang kasih pindah di hati.
Bukan cuma kita pemenangis, nanti saudara terkejut. Kita tahu kita ini bukan pemenangis. Itu mantan pembunuh yang saya lihat saudara di televisi. Ada yang saya ingat sih ada 2 yang saya sering lihat. Tampil di YouTube. Ya. Itu pemenangis sekali sekarang. Itu pembunuh berdarah dingin. Kok apa dia sudah jadi pemenangis dah? Waktu orang jatuh cinta patuhan saudara. Saudara sampai kok bisa jadi begitu? Nah itu tuh angkonin tahu. Ya. Saya pernah lihat so lama sekali. Saya pernah lihat ada kisah nyata. Itu kayaknya tahun 2000 Carla Tucker itu. Kira-kira tahun berapa itu, Dek? Ada yang ingat? 2000-an pokoknya itu, ya. Presidennya Presiden George Bush. Ya, masih Presiden George Bush, Presiden Amerika. Ya. Ada ini ibu muda narkoba akut pokoknya. Ya. Berapa? Oh tahun 98, sorry saudara. Kejadiannya tahun George Bush yang tua soalnya. Bukannya kan George Bush kan ada yang senior dan junior. Ini waktu itu Presiden George Bush-nya yang senior. Nah saudara bayangkan ya. Jadi ini Ibu Carla ini ya bukan Carla Tendean ya. Ini Carla Tucker namanya saudara. Ya. Masih muda, narkoba luar biasa, dia anaknya 2. Ya. Waktu dalam dia sementara sakau toh, dan itu DP narkoba, kong dia bunuh DP suami. Dia bunuh suaminya, tidak hanya itu, 2 anaknya masih kecil, 2 anaknya juga ikut korban, dibunuh dengan sadis. Jadi bukan cuma, memang ini napa DP mayat itu luar biasa saudara. Sampai dia dianggap pembunuh paling sadis sudah, ya. Saya tidak perlu diadili dong sebenarnya, rasanya begitu dong. Sudah dia dihukum mati, ya. Tapi untuk menunggu hukuman mati itu bukan hukuman mati kalau langsung dibunuh kan. Ada banyak juga yang perlu dieksekusi, ya. Belum tiba tanggalnya maksudnya. Jadi Carla Tucker ini dong kasih masuk di penjara. Penjara itu cuma untuk orang-orang yang dieksekusi, yang divonis hukuman mati. Di penjara itu, penjara perempuan di Amerika, saya lupa itu di mana. Dia dipenjarakan di situ dan betul-betul ini orang jadi liar sekali, ya di dalam penjara. Jadi semua itu sipir penjara dan semuanya semua benci pada dia. Ini Carla Tucker. Dan tiba-tiba ada penginjil datang. Kalau tidak salah di situ tiap minggu ada bikin ibadah. Dan ada penginjil datang, dia bawa Alkitab untuk dibagi ke seluruh napi. Ya. Nah, waktu dia taruh ada di ruangan, maksudnya belum dibagi toh. Ini Carla lewat. Kong dia lihat ada kotak di situ, dia langsung pancuri. Jadi pancuri itu Alkitab. Dia ambil tuh Alkitab. Tentu dia pikir ini barang apa? Bagus memang Alkitabnya. Dia bawa di kamarnya lalu dia lihat. Dia baca. Bayangkan saudara. Padahal itu Alkitab mau dibagi, semua mau dapat. Mar dia ambil lebih dulu dia punya. Dia baca sendiri. Dia baca dan betul-betul saudara Tuhan ini kalau mau bekerja ada saja caranya. Dia baca dan itu menjadi buku kesukaannya. Dia baca terus jadi asal orang lihat dia baca. Sementara membaca Alkitab dan betul-betul Carla Tucker berubah. Yang tadinya orang bilang dia ini rupa, dong bilangnya sampai dia binatang. Dia benar-benar berubah saudara. Dan dorang tak kaget ya. Jadi di situ saudara, jadi itu kan kemudian difilmkan. Lalu bagian terakhir mereka putar film dokumenter. Ya, itu terakhir, itu video yang mereka berhasil rekam waktu dorang dapat lihat. Itu Carla sementara menyanyi di ruangan selnya. Jadi dia di selnya itu sendiri.
Ya. Dorang lihat dia ada menyanyi. Jadi saudara di dorang video yaitu ya waktu putar di bagian terakhir dari film itu. Wah itu memang betul-betul sangat menggugah hati saudara. Ya. Dia menyanyi sambil menari. Dia kan yang tahu orang lihat. Di kamarnya malam lalu dia menari, dia taruh situ ada gambar Tuhan Yesus. Taruh depan dinding. Ya. Dia menari dan selalu DP ujung selalu DP pegang itu foto. Ya. Jadi kemudian ada pria yang jatuh cinta, ada pendeta yang jatuh cinta pada dia. Lalu dia tulis surat kasih baca pada Tuhan Yesus. Ya, saya ingat saudara, itu adegan itu dia tiduran di lantai, ya, dia tiarap di lantai, kong dia baca itu surat. Itu cowok surat for dia. Dan dia bilang, dia tulis kembali surat untuk Yesus. Yesus, aku akan pulang kepadamu. Tolong ini pria yang mencintaiku, berikan dia jodoh yang tepat. Kita pulang jumpa Tuhan. Karena dia tahu kan dia mau dihukum mati. Saudara, mulai dari dia sangat dibenci. Satu penjara sangat benci pada dia. Ya. Kemudian dia selain sangat disayang, sangat dikagumi. Semua ini karyawan penjara, rata-rata DP anak ada yang pengguna narkoba. Dan semua anak-anak mereka itu dibawa ke Karla Tucker untuk dibimbing oleh sini, bayangkan ini napi ini. Jadi dia sementara di penjara, dia menginjili lalu dia membuat anak-anak dari ini karyawan penjara bertobat, terima Yesus. Jadi mereka perjuangkan Karla Tucker tidak boleh dihukum mati. Bayangkan saudara, ini diperjuangkan sampai di Paus loh. Waktu itu sampai Vatikan turun tangan. Ya maksudnya, iya orang kirim surat kalau boleh, Paus bilang jangan dihukum mati. Karena dia ini betul-betul sudah berubah. Ya. Dia justru bukan cuma sekedar berubah. Dia sudah mengubahkan banyak orang. Ini kesaksian dari para karyawan penjara. Dia bukan cuma sudah berubah untuk dirinya, enggak. Dia sudah menyebabkan sekian banyak orang bertobat karena pertobatannya. Jadi dia layak untuk dibebaskan. Jadi pendeta menyurat termasuk Presiden George Bush. Dan hukum tidak bisa diubah. Karla Tucker tetap vonisnya harus mati. Disuntik mati saudara. Ya. Jadi hari waktu dia akan dieksekusi, itu masyarakat Amerika berkumpul di sekitar penjara. Itu berita saudara. Jadi ini bukan cerita kosong. Itu berita. Dorang datang dengan spanduk-spanduk itu sebenarnya. Ya, harusnya bebaskan Karla Tucker. Tapi enggak bisa. Saudara tahu enggak? Hari dia dieksekusi. Ya, ini eksekutornya ada 2 orang. Oh, saudara. Lalu eksekutornya ada 2 orang saudara. Dia waktu mau masuk di ruang eksekusi, ya, masuk di ruang eksekusi, dia kan dikawal. Dia dikawal, ya. Jadi 2 orang ini kalau tidak salah sebenarnya dia diborgol, tapi kan dong pikir ini kan orang suci. Ini orang baik-baik. Jadi dia nyandak di borgol, ya. Mereka cuma pegang, ya. Jadi ada 2 orang pria eksekutor, ya, yang mau eksekusi pada dia tuh. 2 kele. Pak ini Karla mau dibawa ke ruang eksekusi. Ya. Waktu kira-kira ini kira-kira 10 meter begitu ke 5 meter, ya. Dorang kaget karena Karla Tucker melepaskan dorang pegangan kon dia lari. Lari pergi di ruangan saudara. Bukan lari di mana, lari masuk di ruangan itu. Dan dorang kaget kan, jadi dorang baku ikut yang dia. Dorang kaget waktu dorang masuk saudara, dia tidur di tempat tidur kan mereka menyuntik ini orang yang mau dieksekusi, itu dorang kasih telentang di tempat tidur, ya. Lalu tangan dan kakinya itu diikat. Dan takut jangan sampai ini orang
berontak dang. Jadi dorang kaget waktu dorang masuk, ini Carla so rentangkan tangan, maksudnya so siap dang. Ika Jo. Begitu saudara. Ini so rentangkan tangan, dorang masuk, dorang kaget. Lalu ini yang mau eksekusi saudara, yang mau suntik, rupanya dorang suntik di sini saudara. Tuh langsung ke jantung. Tuh, waktu mau eksekusi, ini bapak-bapak ini membisikkan kata-kata kepada Carla. Carla, tolong ampuni saya ya. Maksudnya dang, saya akan membunuh kamu. Dia bilang, loh enggak, kamu tidak berdosa. Kamu tidak bersalah, kamu cuma menjalankan tugas. Jadi kamu sama sekali tidak bersalah. Jadi lakukan saja tugasmu. Kong dia menyanyi. Jadi Carla Tucker, jadi orang tunggu sedikit saudara. Ya. Dia menyanyi. Yes, Jesus loves me. Ya. Tolong menyanyi di bahasa Indonesia ya. Ya, Yesus sayang. Ya, Yesus sayang. Ya, Yesus sayang. Dia sayang padaku. Belum habis itu lagu. Lalu dia kepala so miring. Meninggal. Jadi dia pergi. Bukan marah Pak Tuhan. Dia pergi sebagai kekasih. Jadi kalau ada orang, ini pendeta terlalu romantis dengan Tuhan Yesus. Oh, kayak apa? Engkau romantis dengan siapa? Justru kalau saudara, soalnya tidak dapat rasa, itu getaran cinta untuk Tuhan. Bertobat sekarang, sebelum terlambat. Semakin saudara mencintai Tuhan, semakin saudara akan sadar, sungguh Dia mencintaiku. Lebih dari apa yang bisa aku katakan.